Itu seperti orang, kalau saya diajarinnya itu kayak orang yang kayak nakut-nakutin gitu. Ha ha wa idzal biharu fujirat. Kemudian fujirat itu taknya apa, tak bersifat, hurufnya adalah hams. Tak, fujirat. Nah, fujirat sama kayak kak apa, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Nah, jadi kayak ada angin yang keluar sedikit. Ada angin yang keluar sedikit. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal apa, alif lam qamariyah, kubu qaf, ku, kubur. Ya, kalau pengucapan pengucapan harokat domah itu harus ditutup mulutnya. Du, ya, seperti secara bahasa domah, dari kata domah ya dumu, itu artinya mengumpulkan, berkumpul. Wa idzal kubu, jadi mulut itu suaranya harus dikumpulkan, jadi dimonyongin, ku, jadi ku, supaya sempurna domahnya. Wa idzal kuburu bu'ti. Nah, kalau kasroh itu agak ditarik bibirnya. Ti. Wa idzal kuburu bu'thirat. Jadi membaca Al-Quran itu memang kayak olahraga bibir. Wa idzal kuburu bu'thirat. Ti, ya kasroh. Terus bu'thirat. Tapi taknya hamas. Tak, seperti ada angin yang keluar sedikit. Bu'thirat. Setiap hamas, rob kabak. Nah, hamas itu seperti itu. Saya pikir itu apa namanya, pembahasan Al-Infitor ayat 3 dan 4 Tahsin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin Ustadz, mungkin boleh Ustadz tunjuk salah satu anggota Bu Ustadz untuk mencobanya? Ditunjuk. Ya boleh Ustadz, random aja boleh Ustadz. Siapa ini? Saya boleh Ustadz? Ya boleh. Kalau ada yang mau. Silakan. Oh ya, kan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diulang tak ta'udnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'thirat. ya. Kalau dari pendengaran saya, ya, yang tentunya pendengarannya lewat lewat Zoom ini, itu sepertinya kurang di tamamul harokah tadi. Ya. Di AIU-nya kurang sempurna, I-nya. Kalau kasroh itu harus ditarik bibirnya I, jadi harus benar-benar I. A'udzu bil harus ditarik ininya, bibirnya. I gitu. I. Maka kalau kalau fathah itu harus terbuka mulutnya. A I U. Nah, kalau domah tadi di apa namanya, dimonyongin, di apa, dikumpulkan, u dimonyongin mulutnya, itu domah. A I U, a dibuka, I ditarik, I seperti senyum, I tarik, U
Ya, kalau U apa tadi dimonyongin perutnya supaya terkumpul suaranya. Jadi tadi saudari siapa namanya? Siapa? Saudari Aisyah Ustaz. Ya, tadi Aisyah kasrohnya dalam pendengaran saya kurang. Masih ada kayak I, belum I tapi kayak gitu. A'udzu bil. Jadi a'udzu billah harus I. Jadi baca Quran jangan malas untuk menggerakkan bibir ya. Itu saja komentar saya. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki seiring sering membaca Quran, nanti juga akan jadi bagus. Baik Ustadz, syukron Ustadz. Ya. Udah? Ada lagi yang mencoba? Sudah? Bagaimana moderator? Izin mencoba Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'tsirat Saya diulang sekali lagi. wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'tsirat. Ya. Dari saya tidak ada komentar ya untuk siapa tadi namanya? Saudara Mbak Nurul. Ya, Nurul. Ya, sudah bagus bacaannya, dari saya tidak ada komentar. Alhamdulillah. Baik, syukron Ustaz. Ya. Izin melanjutkan ya Ustaz. Baik kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah membimbing tahsin kita pada hari ini, yaitu pada surah Al-Infitor ayat 3 dan 4, dan terima kasih kepada Kak Aisyah yang telah mencoba bacaannya. Baik, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita akan mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada kakak, abang, ayah, bunda yang tidak berhalangan untuk bisa mengaktifkan kameranya, karena kita akan mengambil foto bersama. Baik, boleh kepada Kak Zulfatihah, Kak Siti Fatimah. Baik, langsung saja saya hitung. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada kakak, abang, ya, bunda semuanya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi barbecue kita pada sore hari ini, yakni dengan judul hal-hal yang membatalkan wudhu, di mana akan disampaikan langsung oleh pemateri kita yang Masya Allah sangat luar biasa pada sore hari ini, yakni Al-Ustadz Muhammad Iqbal Afif, SPD. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ghafara lahu wa li masyayikhina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina. Amin. Babu nawaqidil wudu'i. Bab yang menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Sebenarnya kitab ini adalah kitab Aryadul Badi'ah karangan Syekh Muhammad Tasbullah, yang mana sebelumnya pernah dikaji ya
juga oleh bersama Ustadz Nizar babu nama Kidil Wudu'i. Sekarang sudah sampai bab fikih yang membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Di antara adat kebiasaan ulama itu dalam menyusun kitab ya, tentang berwudhu, ada yang mendahulukan tata cara wudhu dulu, dan juga ada yang mendahulukan hal-hal yang membatalkan wudhu dulu. Kenapa bisa berbeda? Ya karena pertimbangan ulama tersebut dalam menyusun. Yang mengutamakan, yang mendahulukan hal-hal yang membatalkan wudhu, berarti ulama itu berhusnuzon bahwa pembaca itu sudah punya wudhu. Maka yang dibahas adalah bab-bab yang membatalkan wudhu. Tapi kalau yang dibahas itu tata cara berwudhu, maka sang ulama berpendapat bahwa pembaca adalah orang yang sangat awam. Ya, orang awam yang bahkan mungkin belum benar atau belum tahu tata cara berwudunya. Tapi tentang isi sama aja. Ya, tentang isi sama aja. Ini kita hanya membahas dalam madhab Syafi'i aja. Ya. Adapun nanti kalau misalnya ada pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang pendapat-pendapat madhab Syafi'i yang sekiranya susah diamalkan, maka nanti akan coba kami beritahu alternatifnya dari madhab lain. Dalam beragama itu sama seperti berdagang. Beragama itu sama seperti berdagang. Ada untung, ada rugi. Ya, kalau dalam masuk agama itu ada pahala, ada dosa. Jadi beragama itu adalah fi'lul awamiri wajtinabun nawahi, yang mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan hal yang dilarang. Kalau ya, jadi kita itu sebenarnya beragama nggak harus jalanin dua-duanya, bukan nggak harus, tapi karena kalau jalanin dua-duanya susah banget kan, kita sebagai manusia itu pasti ada aja salahnya. Kalau untuk pengen sempurna menjalankan dua-duanya, tapi bukan berarti misalnya kita mau fi'lul awamiri, mau mengerjakan yang perintah, kita nggak apa-apa bermaksiat, bukan begitu. Tapi kayak prioritas kita, ya prioritas kita dalam beragama. Itu kita mau fi'lul awamiri atau mau ijtinabun nawahi. Ya, prioritas kita beragama itu mau mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Kalau kita pengennya dapat pahala terus, ya, kalau kita pengennya dapat pahala terus, maka yang kita pelajari harus ibadah, ya, tata cara ibadah, terus amalan-amalan sunnah, ya, banyak. Tapi kalau prioritas kita adalah ijtinabun nawahi, ya, meninggalkan hal-hal yang dilarang, maka kita bukan berarti kita tidak mengerjakan perintah, tapi kita cukup dengan tidak berdosa saja. Kayak misalnya sholat duha. Ya, sholat duha itu sunnah apa wajib? Hukumnya sunnah. Ya, ketika tidak dikerjakan maka tidak apa-apa. Maka ada di antara yang tidak mengerjakan sunnah, yang penting dia enggak berdosa aja. Ya, yang penting dia enggak berdosa. Ada yang kayak gitu. Jadi hobinya hobi tidur. Ya, tidur kan tidak berdosa. Bahkan orang yang tidur itu kalau kelewat waktu sholat maka tidak mengapa, tidak berdosa. Nah, itu ada bahkan ulama, ya, yang ulama wali, ada yang diangkat jadi wali itu karena sering tidur, ya, karena niat tidurnya adalah menghindari dosa. Nah, itu jadi kayak begitu beragama itu, kita mau fi'lul awamiri atau wajtinabun nawahi, ya.
Kalau kita mafil awamiri, maka kita kerjakan tuh duha yang banyak, sholat duha, tahajud, ya amalan sunnah, apa sholat rawatib. Tapi kan apa orang zaman sekarang itu kayak pengennya sempurna terus, ya pengennya apa namanya, pengennya mengerjakan ibadah-ibadah yang banyak, ya padahal menghindari dosa itu lebih utama. Yang menghindari dosa itu lebih utama. Sebagaimana kaidah fikih, ya kaidah fikih juga itu harus mendahulukan yang memberikan mendahulukan untuk menghindari mafsadat daripada mengutamakan manfaat, ya. Kaidah fikih seperti itu. Kita harus mendahulukan yang mendahulukan untuk menghindari hal-hal yang dapat mendatangkan mafsadat daripada mendahulukan untuk mendapatkan manfaat. Nah itu. Jadi sebenarnya dengan kita tidak berdosa itu sudah cukup untuk wajitinabun nawahi, untuk dikatakan sebagai orang yang bertakwa, karena orang yang menghindari dosa adalah orang yang takut akan neraka. Dan begitu juga dalam berwudu, ya. Caranya hal-hal yang tidak membatalkan wudu itu sangat banyak, ya. Mungkin kita butuh nulis satu kitab khusus ya untuk membahas hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Tapi untuk menghindari menghindari hal-hal yang membatalkan wudu itu sangat sedikit, karena yang membatalkan wudu itu cuma 4. Membatalkan wudu itu cuma 4. Di kitab lain ada yang menyebutkan 5, tapi isinya sama. Karena yang keempat itu, kalau yang 4 berarti ada A, B-nya. Ya. Tapi kalau yang 5 berarti dia dipisah, nggak jadi A, B. Nah begitu juga sama aja kayak beragama. Kita cukup mengetahui hal-hal yang dilarang, apa aja. Maka itu sudah cukup. Salah satu cara mengamalkan agama. Tapi kalau misalnya teman-teman ya di sini mau yang fil awamiri, mau yang mengutamakan untuk mengerjakan perintah, ya silakan saja. Misalnya mau cepat jadi wali, maka mau fil awamiri, mau sholat tahajud 100 rakaat, silakan. Ini perbanyak amalan-amalan. Nah kita balik lagi ke bab wudu ya. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu itu sangat sedikit, hanya 4. Jadi kita cukup ingat 4 ini, ya maka kita akan selamat dari hal-hal yang membatalkan wudu. Karena kalau kita bahas yang tidak membatalkan wudu akan sangat banyak. Yang pertama apa? Nawaqiduhu arba'atun. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu, arba'atun itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, khuruju syai'in minal qubuli awid duburi wa in kharaja qahran wa kana zahiran illa maniyya syakhsi al-kharija minhu awwala marratin. Ya keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, wa in kharaja qahran, ya. Meskipun keluarnya secara terpaksa, wa kana zahiran, dan ada oleh sesuatu yang keluar itu yaitu zahir. Illa maniyya syakhsi al-kharija minhu, kecuali air maninya seseorang al-kharija yang keluar minhu daripada kubur atau dubur awal marotin pada satu kali. Ya khuruj syai'in, yaitu keluar sesuatu, apapun yang keluar, ya segala hal ya, yang keluar dari kubul, dari kemaluan depan atau belakang itu membatalkan wudu. Baik itu angin, kerikil, darah, ya, itu membatalkan wudu. Adapun hal-hal yang jarang ya, seperti darah atau cacing karena penyakit, atau
wadi. Semuanya membatalkan wudhu. Meskipun ini keluar ya, meskipun keluarnya itu masuk lagi, ya setelah keluar masuk lagi. Maksudnya, mohon maaf kita kayak bahas fikih memang harus agak vulgar. Jadi misalnya kita BAB, kotorannya itu, ya, kotorannya sudah keluar, tapi belum sampai jatuh kotorannya, belum sampai jatuh, sudah keluar, terus masuk lagi kotorannya. Nah, itu tetap membatalkan wudhu. Meskipun misalnya kotorannya sudah keluar, tapi baru setengah ya. Kotorannya keluar, baru setengah. Terus ketarik lagi ke dalam. Kalau dibayangin lucu ini. Aduh. Jadi masuk lagi ke dalam, maka itu tetap membatalkan wudhu. Ya. Nah, keluarnya sesuatu. Nah, seperti itu. Atau misalnya cacing juga. Cacing, kepala cacing sudah keluar, terus dia masuk lagi. Ya, penyakit ini. Karena jarang, hal-hal yang jarang terjadi seperti cacing darah itu kan penyakit jarang-jarang terjadi. Keluar, kemudian masuk lagi. Maka itu tetap membatalkan wudhu. Ya. Tapi kalau kencing kayaknya nggak mungkin ya. Kalau kencing bisa masuk lagi karena air. Nah, itu khuruju syai'in minal qubuli. Nah, yang keluar ini dari apa? Yang keluar ini siapa? Maksudnya yang membatalkan ini yang wudhunya batal karena keluar sesuatu itu siapa? Apakah orang mati juga? Ya. Ataukah bagaimana dengan banci misalnya yang kemaluannya ada dua. Jadi khuruju syai'in di sini yang keluar itu adalah kubuluman kubulu mutawaddiin hayyin wadi'in. Kubulu mutawaddiin hayyin wadi'in. Ya, yaitu dari kemaluan orang yang punya wudhu. Jadi yang nggak punya wudhu nggak usah mikirin batal karena emang nggak punya wudhu. Nggak punya wudhu mau batal gimana? Mutawaddiin hayyin, yang hidup, orang yang hidup. Ya, jadi kalau orang meninggal, ya, meskipun sudah kita mandikan, misalnya sudah kita mandikan, sudah kita wudhukan, nah itu keluar sesuatu dari kubur atau duburnya. Ya, pas sudah mau dikafanin, dikafannya ada kuning-kuning. Nah, itu tidak membatalkan wudhunya karena dia sudah bukan hayyin lagi, sudah bukan makhluk hidup. Wadihin, dan jelas. Ya, jelas. Kelaminnya jelas. Jadi kalau misalnya banci, ya banci itu kan ada dua kelaminnya. Maka batal wudhunya itu harus dari dua-duanya, ya. Harus dari dua kemaluannya, gendernya, apa namanya, ya, dari kemaluannya. Karena kalau dari dubur ya atau lubang belakang kan nggak mungkin ada dua ya, pasti tetap satu. Yang dua kan mungkin kubul, yaitu lubang depan. Itu harus dua-duanya. Kalau salah satu kalau hanya salah satunya maka tidak membatalkan wudhu. Ya. Kenapa? Karena meragukan, karena diragukan yang asli itu adalah apa? Kelamin yang aslinya adalah yang satunya, gitu. Kemaluan yang asli adalah yang satunya. Nah, maka supaya yakin, karena ragu-ragu itu tidak membatalkan wudhu. Ragu-ragu tidak membatalkan wudhu. Maka harus yakin, supaya yakin itu orang yang kemaluannya dua atau banci itu harus keluar dari dua-duanya dulu. Nah, itu baru membatalkan wudhunya. Begitu untuk yang mati. Maka tambahan lagi tadi untuk yang tentang hayyin tadi, yang tentang orang hidup,
maka tidak apa-apa ya jika misalnya mayit sudah mati mau dicium oleh istrinya. Ya. Mayit yang sudah dimandikan, sudah diwudukan, mau dicium untuk mau dicium istrinya itu tidak apa-apa, tidak membatalkan wudhu si mayit karena mayit sudah mati. Jadi misalnya ada yang bilang, pengurusnya bilang ini istrinya, iya, mau nyium jangan karena sudah diwudukan kata dia, nanti batal. Nah itu salah dia, pengurus mayitnya salah karena orang yang mati itu tidak akan batal wudhu karena harus mutawadiin hayin, harus orang yang berwudhu dan hayin, orang yang hidup. Jadi kalau sudah mati sudah diwudukan tidak batal lagi wudhunya. Jadi nggak apa-apa istri mau nyium jenazah suaminya. Dalilnya apa? Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalu Allahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddu'a. Tidak, Allah itu tidak menerima sholat la apa yaqbalu Allahu sholata ahadikum. Allah tidak menerima sholat salah satu di antara kalian idza ahdatsa ketika berhadas hatta yatawaddu'a sehingga dia berwudu. Sehingga dia berwudu. Maka ini mengindikasikan karena keluarnya sesuatu itu adalah bagian dari hadas. Maka Rasulullah memerintahkan untuk hatta yatawaddu'a sehingga dia berwudu. Baru bisa diterima sholatnya. Kemudian dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, au jaa ahadum minkum minal ghaid. Nah, ini disebutnya dengan kata min, ya minal ghaid. Dalam ilmu nahwu itu kata min faidahnya adalah diantara menyebutkan di antara makna min itu adalah di antara, bukan selalu dari, tapi di antara min. Jadi makna min dalam ayat ini itu adalah di antara. Auja ahadum minkum minal ghaid, atau datang ya kepada kalian minal ghaid, di antara kotoran-kotoran. Nah, makanya dengan kata di antara kotoran-kotoran, karena kotoran-kotorannya tidak hanya satu saja. Ya. Kotorannya banyak. Ada misalnya ya tadi angin. Nah, di antara al-ghaid itu adalah ada angin, ada terus air, kerikil, darah, ya, kotoran. Nah, itu termasuk daripada minal ghaid. Ya, kalau datang akan kalian itu maka tidak diterima wudhunya. Tidak diterima sholatnya. Illa maniya syaksi al-khurija minhu awal maratin, kecuali mani seseorang yang keluar dari kubur atau dubur pada satu kali. Ya, mani itu tidak membatalkan wudhu. Karena mani itu, kenapa mani tidak membatalkan wudhu? Ya karena pertama, mani itu bukan al-ghaid. Karena al-ghaid itu adalah di antara kotoran-kotoran. Sedangkan al-mani itu adalah barang suci. Ya, mani itu adalah barang suci. Jadi salah ya orang-orang yang bilang sombong banget jadi manusia, dia kan awalnya juga dari benda yang najis. Salah, dari mana? Kita kan dari mani. Mani najis dari mana? Mani itu benda suci. Ya. Mani itu benda suci. Jadi manusia tercipta juga dari benda yang suci. Nah, itu sudah kita jelaskan ya pada bab bangkai, bangkai tentang manusia sebelumnya. Nah, jadi manusia itu mani itu barang yang suci. Nah, mani ini hanya membuat mani itu membuat bukan berhadas kecil tapi berhadas besar.
berhadas besar. Kenapa mani tidak membatalkan wudhu? Karena mani membuat hadas yang lebih besar, ya bukan hadas yang kecil. Kayak kalau dalam Islam itu hukuman itu, kalau seseorang kena hukuman yang besar, maka dia tidak kena hukuman yang kecil. Dalam Islam nih, kalau seseorang kena hukuman yang besar, maka dia tidak kena hukuman yang kecil. Kayak misalnya zina. Ya zina itu orang yang berzina, yang sudah pernah nikah, ya yang sudah nikah, dia berzina, itu hukumannya adalah rajam, yang ditimpukin sampai mati oleh pemerintah, bukan oleh masyarakat. Ya oleh pemerintah. Kalau dalam konteks Indonesia mungkin polisi yang berhak. Misalnya, ya terus kalau orangnya belum pernah menikah, masih bujangan, dia berzina, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali dan dipenjara 1 tahun. Gitu. Jadi orang yang pernah menikah, dia berzina, dia tidak dikenakan 2 hukuman. Dia tidak dikenakan cambuk, dia tidak dikenakan penjara, dan juga tidak dikenakan cambuk. Dia hanya dikenakan hukuman mati, karena kena hukuman yang besar. Jadi gitu, kalau orang kena hukuman yang besar, maka dia nggak kena hukuman yang kecil. Gitu. Itu mani. Ya. Mani juga gitu, karena dia membuat seseorang membuat seseorang berhadas yang besar, ya, jadi tidak berhadas yang kecil. Jadi kalau ada orang misalnya mohon maaf, dia nonton film porno, nonton film porno, ya, dia dalam keadaan punya wudhu, maka wudhunya ketika dia nonton itu terus keluar ya maninya, maka wudhunya tidak batal, tapi dia hanya berhadas besar saja. Karena dalam kaidah itu ma'au jaba' a'dhamal amroini bi khususihi lam yujab adwa nahuma bi umumihi. Ma'au jama'a a'dhamal amroini bi khususihi lam yujab adwa nahuma bi umumihi. Apa saja yang menimbulkan dampak paling besar tidak khusus menimbulkan juga dampak yang paling kecil. Gitu. Lam yujab adwanahuma bi ummihi, maka tidak diwajibkan adwanahuma perkara yang lebih kecil. Ya. Begitu. Saya pikir cukup ini aja ya. Karena waktu. Ya, satu pertemuan kita hanya sempat membahas satu hal yang membatalkan wudhu. Jadi kira-kira mungkin butuh 4 pertemuan untuk menyelesaikan bab hal-hal yang membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan? Saya serahkan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas penyampaian materinya yang Masya Allah sangat luar biasa. Baik, mungkin kepada kakak, abang, ayah, bunda yang ingin bertanya terkait materi kita pada hari ini dipersilakan, dan untuk pertanyaannya boleh diketik di kolom chat atau bisa bertanya secara langsung dengan mengaktifkan audionya. Baik, kepada kakak, abang, ayah, bunda semuanya dipersilahkan. Izin Ustadz, mungkin belum ada pertanyaan. Boleh kita lanjutkan dulu ya Ustadz? Baik, adapun izin melanjutkan acara selanjutnya Ustadz. Baik, boleh kita lanjutkan dahulu, yaitu dengan Riyadhah Surah Al-Waqiah yang akan dipimpin kembali oleh Ustadz dan sekaligus doa penutup. Kepada kakak, abah, ayah, bunda dipersilakan untuk menuliskan juga doa-doa terbaiknya di kolom chat dan nantinya akan dibacakan oleh pemateri kita. Baik, langsung saja kepada Ustadz kami persilahkan.
Baca ini kan Al-Waqiah. Ya Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Baik Ustadz, mungkin boleh langsung dilanjut doa penutup Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala kulli rasulin wa nabi wa ala kulli malikin wa wali wa ala kulli solihin wa taqi. Salatan tutahhina biha min kulli khuluqin dani wa tuhallina biha bi kulli khuluqin karimin thani wa tarzuquna biha al-uthur ala al-ilmi ladunni wal masra bis safil hani. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ya Wahhab, ya Ghani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwani Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina ولمشايخنا والمشايخ هذه البلد أجمعين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا ودعاءنا وجميع أعمالنا وتم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah memimpin Riyadhah Surah Al-Waqiah kita sekaligus doa penutup. Alhamdulillah kakak abang ayah bunda sekalian, demikianlah kajian barbecue kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Iqbal Afif yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kami dan telah memberikan ilmu yang Masya Allah sangat luar biasa kepada kami semua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada kakak abang ayah bunda semua yang telah bergabung pada kajian sore hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama memandu kajian kita pada kesempatan kali ini, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun.
Mari kita tutup bersama kajian kita pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.